Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Selamat datang di Bapote, Baobong di podcast TVRI NTT. Seneng banget hari ini Hilmi Moxen balik lagi tentunya. Dan seperti yang pemirsa dong di rumah sudah saksikan opening kita hari ini, langsung aja seorang wanita yang sangat amat talented. Dan juga dia itu surround dengan orang-orang yang kayak semua orang akan bilang dia tuh sangat humble. Langsung aja welcome Inggit Wakano. Selamat datang Inggit. Aduh luar biasa Inggit, terima kasih lo udah datang. Siap, Kayaknya sama-sama. ketemu dua nih terakhir kali ketemu waktu ada event, tapi itu berapa bulan yang lalu lah ya. Ketemu di McD kemarin. Oh iya betul, lupa. Perasaan beta konten tuh sempat Iya, ya. betul. Tapi kita kayak hanya high and buy. Yes, betul. Baru kali ini nih pemirsa akhirnya kita bisa mendatangkan Inggit Wakano dan kita bakal ngobrol banyak banget. Yes, oke. So Inggit, apa Yap. kabar? Ya puji Tuhan baik meskipun lagi sedikit mabok kapal. Emang kenapa? Kan Inggit kemarin dari Sabu Kak. Ada event? Iya, Festival Kelaba Maja kemarin dari Wow. Sabu. Puji Tuhan Inggit nyanyi sama beberapa teman-teman, ada Justy Aldrin, Toton Karibo, Inggit, ada DJ Edwin Laulaka juga. Iya, Kemarin iya. ketong semua anak-anak NTT, terus ada Justy, ada Toton, ketong perform di Festival Kelaba Maja. Itu keren banget. Dan baru tiba di Kupang hari ini. Yes, baru tiba tadi pagi. Tapi masih sempetin datang. Thank you. Harus dong. Harus, mantap. Nah, Ing. Atau kita panggilnya Inggit atau Ing ya? Ingju boleh. Apa arti sebenarnya? Ada nama itu ada artinya nggak? Inggit Oke. ini sebenarnya apa? Jadi dulu kalau yang Bapak cerita kenapa kasih nama Inggit? Karena dulu istrinya Presiden RI yang pertama Pak Soekarno ada istri nama Inggit, Oh, Ibu Inggit. fakta. Jadi Fakta kasih terbaru. namalah ke Beta, Inggit Wakano. Inggit Gitu. Wakano. Dan Wakano itu marga? Yes, marga. Marga dari Bapak? Marga dari Bapak. Oke. Tapi asli NTT betul ya? Inggit Papa Ambon, Mama orang Timor. Oke. Campuran. Jadilah seorang Inggit Wakano. Pastinya di nama arti itu pasti pengen jadi anak yang baik, yang berkat. Pastinya. Nah, pasti juga orang tua tuh sudah lihat apa ya, kayak bakat-bakat terpendam dari kecil. Betul nggak sih? Jadi sebenarnya kalau bakat mungkin yang kakak maksud menyanyi ya? Menyanyi. Oke. Jadi Inggit itu start nyanyi dari umur 5 tahun. Oh ya? Sebenarnya sebelum itu sih, karena 5 tahun saya ikut lomba. Jadi sebelumnya gimana ceritanya? Jadi Inggit mulai nyanyi dari gereja. Oke. Iya, jadi mulai nyanyi dari gereja dan dulu suaranya sonde bagus. Dulu Inggit punya suara tuh kayak Sinchan. Oke, suara-suara anak kecil yang gemas gitu ya? Terus karena papa rasa kayak, tapi Inggit berani tampil gitu. Suaranya sonde terlalu bagus tapi berani tampil. Makanya karena papa bisa main keyboard, jadi kayak dari kecil tuh acara apapun di gereja atau misalnya ada acara tetangga pasti Inggit nyanyi. Nah, Oke. karena kebiasaan nyanyi tuh mentalnya sudah dibangun dari kecil. Betul. Nah kan kalau suara kan ya puji Tuhan dapat suara yang bagus dari Tuhan itu berkat. Terus untuk teknik dan lain-lain karena sering latihan. Berarti jam terbang. Yes, itu pengaruh juga. Beta juga pernah baca nih di satu artikel katanya Inggit itu pernah menang lomba Satu Kota Kupang waktu kecil ya? Lomba menyanyi. Itu benar nggak? Banyak lomba sih. Jadi ini sedikit cerita bukan lucu, ya fun fact lah. Iya. Jadi Inggit dari SD sampai SMA selalu ada satu piala untuk sekolah. Selalu. Wih, luar biasa. Jadi Terus waktu SD itu Inggit ikut lomba menyanyi tingkat SD sekota Kupang di kantor Dekranasda. Puji Tuhan dapat juara 1, pialanya dikasih Kasih ke sekolah. sekolah. Waktu SMP ikut lomba RRI Nusantara Idol. Terus puji Tuhan dapat juara 1, pialanya kasih ke Kasih ke sekolah. Pas SMA ikut lomba lagi Bintang Radio, Bintang Radio RRI, puji Tuhan dapat juara 1 lagi, pialanya kasih lagi ke sekolah. Gitu. Sampai sekarang berkarya dan menyanyi Yes, terus. betul, menyanyi terus. Tapi kalau ketong sekarang dilihat kan biasanya cerita kemana lo kesuksesan, Inggit tuh sekarang ada di mana-mana, kemarin di Sabu, terus di mana, sekarang di mana. Yang menurut kamu perjalanan kamu sepanjang ini tuh yang bikin kamu survive itu apa? Yang paling pertama pastinya support dari orang tua. Oke. Jadi itu beta percaya beta akan bisa sampai di tahap yang ini kalau orang tua sudah support.
Dan Ya, beta setuju. bersyukur bahwa bepu orang tua sangat support bepung karir menyanyi dari dulu-dulu masih kecil pun belomba-lomba yang antar pasti kalau bukan bapak ya mama. Soalnya pernah ada orang lain, selalu bepung bapak atau bepung mama. Sampai sekarang mau benyanyi di luar kota orang tua percayakan beta jalan sendiri dengan teman-teman. Itu satu hal yang salut dari bepung orang tua bisa percayakan beta jalan keluar kota sendiri dengan bepung kawan-kawan. Jadi hal yang paling pertama yang pastinya support dari orang tua. Ya latihan Ya. yang bikin survive sampai sekarang, terus menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman entertain yang lain karena kan Setuju, ketong saling setuju, support. Kalau setuju. tanpa support dari teman-teman entertain yang lain mungkin bepung karir soalnya akan sampai ke begini. Iya gitu. betul. Karena kadang-kadang orang pas naik tuh suka tiba-tiba soalnya merasa orang lain tuh penting. Pernah nggak sih kayak ada nemu atau kayak ngelihat orang tuh kayak gitu? Dan berasa itu yang bikin dia akhirnya jatuh. Ya begitu, so ya harusnya kan pakai prinsip tadi semakin berisi semakin merunduk. Luar biasa itu Inggit Wakano ya, quotes of the day. Quotes of the day. Yes. Inggit ini lahir dari keluarga yang cukup besar. Ya betul. Dan unik banget keluarganya karena kalau kita ngeliat di Dongpung story itu semuanya itu kayak satu gitu. Iya, betul. Sayang lah. Yes betul. Sama kayak gaji tuh. Iya, nah kemana tuh ceritanya? Apalagi perempuan semua. Biasa ada orang keluarga yang kayak kalau perempuan semua mau pinjam baju tuh son boleh. Apakah di keluarga Inggit seperti itu? Oh, oke. Jadi memang sedikit cerita beta memang Sone punya kawan Kak, jujur Oke. Kawan yang baik sekali yang kayak sahabat Yang bestie. yang bestie itu beta jujur Sone punya. Karena dari kecil beta memang terbiasa dengan bepung kakak, bepung ade, bepung sepupu dan karena ketong umurnya Sone beda-beda jauh, cuma beda setahun 2 tahun. Jadi ketong lebih kayak bakawan. Nah, karena berasa dong saya cukup. Besoknya kayak bukan Sone butuh, bukan. Be punya teman-teman yang di dunia musik juga ada, teman-teman kampus juga ada, tapi itu bukan teman-teman yang benar-benar inti yang sampai be harus curhat di dong. Oh, oke. Oke, mungkin kadang jalan-jalan hangout tapi Sone sesering itu, beta lebih sering dengan be saudara-saudara. Gitu. Kok bisa? Maksudnya bisa sedekat itu tuh apa ya? Apakah ada sesuatu yang orang tua tanam dari kecil bahwa besong tuh harus bersayang, harus apa? Soalnya boleh bermusuh atau beriri. Apalagi kamu itu kan kayak shine semua beta rasa sih semua lu kamu punya saudara-saudara tuh ada khasnya masing-masing. Yes, betul. Ada yang mamis, ada yang tiktokers dan macam-macam. Tapi yang lagi bersinar nih kita bilanglah kamu lah. Oke. Pressure-nya ada nggak atau gimana tuh di rumah kamu? Itu Sone, kalau untuk Mbak Iri sih puji Tuhan sampai sekarang Sone ada. Justru dong tuh sangat support beta. Bahkan kadang kayak ada hari di mana kayak misalnya beta dapat telepon job nih, ada job penyanyi terus be kayak ih pemalas, kayak be lagi capek pengen hari ini tidur-tidur. Dong yang kayak ih kenapa lu begitu, lu harus terima. Nah, jadi dong tuh sangat-sangat support beta. Salah satu hal yang terbukti itu adalah ketika misalnya kayak beta dapat komen negatif dari orang, Oh, oke. kadang misalnya peduli, tapi dong yang kayak maju untuk beta gitu. Oke, benar-benar. Jadi betul-betul beta saksikan kalau banget Mbak sih Iri itu. Sone mungkin ada, Sone mungkin pernah ada, ketemu sangat basayang dan kalau ketemu faktor kedekatan ya mungkin karena ketemu beda umur Sone terlalu jauh toh Kak. Iya. Ketemu dari kecil Jadi sama-sama, nyambung, ya? jadi nyambung dari kecil sama-sama sampai sekarang besar juga sama-sama. Ketemu pelayanan di gereja sama-sama, ketemu jalan-jalan sama-sama. Dan semuanya dekat dengan Iya, Tuhan ya. dan semuanya dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan sama Inggit Wakano nih guys. Inggit, setiap kali beta ketemu kamu atau semua orang yang kayak ketemu lagi ngobrol terus ada kamu lewat atau apa, yang terpancarkan lah itu ada aura gitu, ada aura yang ini bukan peres ya, tapi tuh ada kayak ini orang tuh baik gitu loh. Beta sampai hari ini ya belum ketemu orang yang kalau ketemu beta bilang Inggit tuh sombong lah atau sengak lah atau dia tuh menyebalkan, dia tuh kayak so artis. Soalnya pernah. Nah, apa yang bikin kamu bisa sekuat itu? Karena beta rasa godaannya itu pasti banyak untuk kayak ini loh beta, Inggit Wakano. Apa ya? Yang paling pertama adalah beta tahu be bisa menyanyi, beta tahu be punya apa yang be punya sekarang tuh itu semua titipan dari Tuhan. Jadi mau sombong juga buat apa? Yang berikut, dulu beta pernah ada di posisi yang beta sudah dipusingkan orang lain. Be datang misalnya be menyanyi di tempat acara, orang sudah peduli be apa, be pernah ada di posisi itu. Jadi sampai sekarang pun be mau anggap remeh orang, soalnya mau merasa diri sombong karena kan ketemu semua ini sama-sama dari nol, buat apa sombong sih? Dan beta tahu bahwa sombong, angkuh itu yang akan buat ketong jatuh. Jadi beta selalu berusaha dalam bepun diri untuk jadi Inggit yang apa adanya, selalu berusaha untuk jadi Inggit yang rendah hati. Meskipun ya dalam hidup semua orang suka ketong, tapi ya ketong bisa apa toh? Ketong bisa paksa orang untuk suka ketong gitu. Jadi be berusaha jadi
be the best version of myself. Lu luar biasa, Inggit Wakano. Thank you so much. Insight baru dari Inggit tuh banyak banget loh hari ini. Luar biasa. Nah, Inggit Kita baru pernah ngobrol-ngobrol. iya, terakhir kali itu 2019 tuh gak usah diceritain ya, agak suram. Tapi kayak seni terasa loh, sekarang tuh bentar lagi tuh 2023. Betul. Dan sebagai orang yang sudah mengikuti kamu dari 2019, Be ngerasa kalau tahun 2020 tuh kayak highlight of your life gak sih? 2020. 2022 tuh kayak kamu tuh bener-bener sudah ada di mana-mana. Kamu nyiptain banyak, kamu create banyak music sendiri, Yes. terus kamu kerja sama dengan banyak orang. Yes. Dan 2022. 3 tahun lagi, 3 bulan, 4 bulanan lagi lah ketemu 2023. Yes. Kira-kira selama 2022 ini apa yang paling bikin kamu kayak wah ini bepung hidup nih, ini kayak golden age atau golden year lah atau apalah, silakan. Pasti tahu lah. Iya, apa tuh? Jadi selama setiap tahun, setiap hari dalam hidup Be bersyukur untuk itu. Tapi ada satu momen di mana Beta betul-betul yang kayak aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, ini berkat yang kesempatan yang belum tentu ada lagi ke depannya. Ini salah satu hal yang Beta impikan dari Beta kecil dan Beta bersyukur untuk hal itu. Yaitu adalah tahun 2022 ini atas seizin Tuhan Beta bisa ke Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Gila, envy banget. Itu gimana ceritanya? Ada kegiatan kah atau apa? Ya, jadi sebenarnya gini, awalnya itu Beta diinformasi dari Ana Timur. Oke. Ana Timur itu satu platform YouTube yang memproduksi lagu-lagu rakat lah istilahnya, lagu-lagu rakat, lagu-lagu Timur. Jadi Ana Timur itu info bahwa mereka akan perform di Amerika Serikat. Beta diajak, sebenarnya begini, yang diundang itu Ana Timurnya. Inggit itu tidak diundang dari Amerika, dari panitia di Amerika. Tapi karena Ana Timur ajak Beta, karena Beta juga nyanyi di Ana Timur, Beta dengan senang hati mau pergi. Beta sampai bilang, Beta bayar untuk Bepun tiket sendiri sonap apa. Jadi Bepun tujuan tuh sebenarnya mau pi untuk jalan-jalan karena ini nih Bepun negara impian gitu. Jadi karena Beta tujuan pi itu jalan-jalan, betul-betul Beta pi menikmati Bepun hidup, menikmati semua hal yang ada di sana. Dan kebetulan juga di sana lagi banyak-banyak acara karena waktu itu lagi mau merayakan 17 Agustus. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di sana itu dong lagi buat acara untuk untuk merayakan 17 Agustus. Oke. Nah, Beta sekalian pi untuk cari makanan Indonesia dan nyanyi-nyanyi juga di sana. Oke. Itu nama eventnya apa tuh kalau kita boleh tahu? Jadi ada 3 event. Yang pertama Kamu sebulan kan ya di sana? Iya, 1 bulan di sana. Jadi event itu cuma satu hari. Oke. Tapi Beta ambil 1 bulan biar Beta sekalian jalan-jalan karena Beta pikir kayak iya. kapan lagi Beta Benar, sana benar, gitu. benar. Setuju, Jadi setuju. kemarin itu acara pertama di Philadelphia, yang kedua di New York, yang ketiga di Washington DC. Dan bahkan kalau Beta nonton kamu pun story itu kamu juga ada nyanyi sama Krisdayanti. Yes. Oh my god. Aduh, itu sangat bersyukur. Dan gimana kesannya kamu kayak wah ternyata Tuhan baik banget. Coba Betul. di Washington DC. Selama di Indonesia Sonia pernah ketemu Krisdayanti. Merinding loh jujur. Pas sampai di Amerika puji Tuhan. Dan itu juga tahu kenapa dia bisa panggil Beta nyanyi. Karena Beta orang NTT. Tapi itu oh salah jadi satu hal sebenarnya yang kamu nggak nyanyi tuh saat itu terus kamu dipanggil. Bukan, jadi begini, Beta kan minta foto sama dia karena Beta sudah tahu memang dari kan kata menyanyi itu di Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat di Washington. Terus pas Beta pergi, katanya ada Krisdayanti, senang nih ada Krisdayanti. Minta foto lah dengan dia, terus pas minta foto Beta bilang, saya orang NTT. Oh, dia langsung panggil suaminya kan, suami Pak Raul kan orang Timor Leste. Ya, ya. Jadi ternyata dia bilang bahwa dia sangat respect orang NTT karena khususnya Kupang, karena kan Kupang dekat sama Timor Leste. Jadi Beta bilang, oh iya saya dari Kupang, saya orang NTT. Terus dia bilang, nanti saya nyanyi lagu NTT, nanti kalau pas saya nyanyi lagu NTT maju aja ya. Terus Beta pikir kayak, oh mungkin dia cuma sekedar omong. Terus pihak kayak bodyguardnya itu suruh ketong turun gitu, Sonia boleh naik. Sampai pas dia sudah mau nyanyi pun ketong Sonia boleh naik. Padahal tadi berasa dia suruh ajak, cuman Beta ya sudah sonap apa Sonia naik, sonap apa besok foto. Tiba-tiba lagu dia semula di atas dia langsung panggil. Tadi ada orang NTT ya, ayo dong naik kita nyanyi sama-sama. Hah, langsung dia naik. Gitu. Oh itu betul-betul, itu tuh kesempatan yang kita nggak pernah pikirkan, nggak kita rencanakan dan semua atas rencana Tuhan. Yes, betul. Gila sih, dan kamu satu panggung nyanyi bareng kapan lagi? Iya, betul. Tapi kita doakan, who knows, tiba-tiba Betul. Krisdayanti datang sini ketemu kamu, oh kamu yang kita ketemu di Amerika ya? Iya. Kan kalau ketemu orang Kupang, tadi ketemu lu di depan TVRI ini, sekarang kamu yang kita ketemu di Amerika ya? Oke, terima kasih Ing Wakano. Inggit, kayak apa ya, Beta tuh ngerasa kalau lu tuh punya, maksudnya kamu tuh punya ciri khas. Kamu itu
tiny. Yes. Kayak kalau kamu kayak lucu kecil, tapi kayak kalau udah nyanyi tuh bisa apa ya, bisa bikin orang kalau sudah dengar ini pasti Ingrid kan. Yes. Itu yang bikin kamu kayak gitu tuh gimana? Karena setahu Beta, kamu tuh awal-awal dulu cuman nyanyi di Instagram. Iya betul. Iya kan? Iya. Beta pun tahu kamu pertama-tama menyanyi di Instagram, soalnya pakai make up, rambut pendek. Tapi lihatlah dia sekarang, ceritain lah ke kita. Betul. Jadi puji Tuhan, Beta nyanyi memang dari gereja, terus lebih sering cover-cover di Instagram. Nah, yang benar-benar buka Beta punya kesempatan itu waktu Beta ikut Rising Star Indonesia tahun 2018. Setelah Rising Star itu puji Tuhan followers mulai naik. Dan itu diundang lah, mulai diundang nyanyi sama event-event. Misalnya kayak event KPU, event bank, itu mulai diundang. Nah dari situ nyanyilah sampai sekarang gitu. Oh jadi wedding pun itu sebenarnya mulainya tuh semenjak kamu masuk di Rising? Yes betul. Sebelum itu tuh kayak kamu hanya penyanyi Instagram dan... Bukan, sebelum itu malah Beta tuh hanya aktif di gereja. Dan kalau misalnya ada lomba ya Beta ikut mewakili sekolah gitu. Nyanyi wedding sih baru sekarang sih, dulu jarang nyanyi wedding. Mungkin karena faktor umur juga, waktu itu kan kalau sekarang kan nyanyi sama-sama, ada teman-teman, ada Kameta, ada Kaneni. Nah itu kan nyanyi dari dulu tuh, Ben masih kecil dong nyanyi. Nah mungkin karena faktor ya Ben masih kecil juga, jadi ya dong berkarya duluan lah gitu ya. Sekarang katong sudah nyanyi sama-sama. Regenerasi ya? Yes, regenerasi. Siap, luar biasa. Terima kasih Inggit. Yes, sama-sama. Ing, kalau ngomongin fashion item, kamu kan cewek nih. Yes. Apa fashion item favorit kamu yang kayak kamu nggak bisa tanpa itu? Parfum. Oke. Apa yang favorite perfume? Sekarang boleh sebut brand ya? Boleh lah ya. Boleh sih. Oke. Sekarang Inggit lagi pakai parfum Coach New York. Yang New York. Pasti beli di sana ya? Beli di sana. Aduh memang berkat. Ya, silakan inspired perfume-nya bisa dicari ya. Kalau pengen wanginya wangi mewah seperti seorang Inggit Wakanos. Tapi Ing kuliah gimana Ing? Kamu maksudnya masih dong. Apakah kamu sekarang karir dulu atau karir dan sekolah berbarengan atau kayak mana? Kalau sekarang sih memang puji Tuhan karir dan sekolah lagi berbarengan. Jadi Beta memang sekarang lagi kuliah di Universitas Nusa Cendana, ambil Fakultas Hukum. Tapi setiap orang kan beda-beda. Mungkin ada orang put pendidikan first. Kalau Inggit, mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak setuju, tapi kalau Inggit I put my career first gitu. Jadi ya pendidikan itu penting dan Beta sedang kuliah juga, tapi Bepung karir itu untuk Beta itu nomor satu. Setiap orang beda-beda, mungkin ada yang pendidikannya duluan, tapi kalau Beta Bepung karir nomor satu gitu. Bukan berarti kuliah sonde penting juga, tapi kalau sekarang Beta memang lagi fokusnya ke karir sambil kuliah. Dan gitu. Sekarang emang kesempatannya lagi terbuka untuk karir. Yes betul, karena belum tentu 5 tahun lagi atau bahkan mungkin tahun depan belum tentu Beta masih seperti ini. Jadi kalau memang masih ada ini kesempatan ya Beta ambil dulu ini kesempatan. Beta gitu. setuju. Karena kan setiap hari, setiap waktu tuh ada muncul penyanyi-penyanyi baru. Dan gitu. semua orang punya porsinya masing-masing. Yes, semua orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar dan Beta merasa puji Tuhan ini sekarang Beta waktu untuk bersinar, jadi ya kenapa sonde. Gitu. Setelah ini pemirsa kita akan melihat bagaimana seorang Inggit Wakanos bersinar dengan mic-nya, so jangan kemana-mana, tetap di Bapote, Omong di podcast TVRI NTT. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh indahnya.
into you. Fill me with your love forever. I promise you one thing, that I will never let you go, 'cause you are my everything. Balik lagi bareng Hilmi dan masih ada Inggit Wakano nih pemirsa. Oke, Inggit, jadi Beta kan sempat bikin apa ya, kayak question box di Instagram. Iya. Kalau hari ini tuh kita ngundang Inggit Wakano. Dan FYI, dari setiap kali Beta bikin open question, baru ini kali ada question yang kayak banyak gitu loh. Jadi kita akan pilih random aja ya. Oke, siap. Oke, ini pertanyaan kita nggak usah sebut namanya ya. Ini anonim, dia bilang gimana caranya biar kita itu bisa percaya diri untuk kita yang takut percaya diri. Ya. Oh wow, Wow, agak iya. susah nih karena Inggit sendiri jujur kadang soalnya percaya diri juga. Yang paling pertama adalah harus tahu bahwa begini, harus tahu lu punya batas kemampuan. Harus tahu bahwa lu itu mampu. Misalnya begini, kayak kemarin waktu Beta mau nyanyi di Festival Club Maya, jujur Beta sudah gugup sekali karena sangat banyak orang. Benar-benar berasa kayak hampir semua masyarakat yang di situ tuh penonton itu festival. Beta lihat merame Dan banget. sebelum naik tuh Beta sudah gugup, Beta takut kayak ini Be menyanyi, ini orang ikut nyanyi atau sonde, Be menyanyi orang responnya kemana, jangan sampai garing atau apa. Tapi puji Tuhan pas sudah naik, itu langsung yang kayak pecah sebegitu, semua orang ikut nyanyi, semua orang apresiasi bagus. Jadi yang paling pertama sih, yang pastinya kita berdoa dulu, minta kekuatan di Tuhan. Tuhan tolong Beta, misalnya begini, kakak Nona minta kakak yang tadi anonim minta tips untuk percaya diri. Kakak mau buat apa nih? Kakak ada mau tampil apa? Misalnya kakak lagi mau skripsi. Yang pertama berdoa dulu. Tuhan tolong Beta mau ujian skripsi. Tuhan tolong kasih Beta kepercayaan diri. Tuhan tolong supaya Beta bisa tampil dengan baik. Itu yang paling pertama. Yang kedua, apa sih namanya? Gue mau bilang be confident, tapi itu dia pertanyaan. Itu tahu bahwa lu mampu. Apa kata orang juga kali ya? Nggak usah pikirin kata-kata orang, lu fokus aja dengan lu penampilan. Kalau misalnya lu fokus, pasti lu akan tampilkan yang bagus. Percaya deh, gitu. Itu Kak, FLXX ini XXX. Oke, lanjut. Ini ada lagi yang nanya, ini cukup. Oke. Ini cukup lucu sih pertanyaannya. Oke. Kapan nikahnya? Aduh. Oke. Kayaknya Inggit tuh salah satu couple goals nggak sih kalau di Instagramnya ketong orang NTT ya. Dari dulu sampai sekarang terus kayak lucu dan orangnya tuh kayak, aduh pokoknya gitu deh, gimana lah kapan nikah? Aduh, kalau ditanya kapan nikah sih jawabannya belum. Oke. Belum, karena Beta masih mau berkarir dulu. Mungkin orang-orang bilang ya hanya alasan, tapi soalnya juga sekarang yang seperti yang tadi Be bilang, Be pun karir puji Tuhan lagi naik-naiknya. Kalau misalnya Beta menikah, belum tentu Be pun karir bisa seperti ini. Iya. Dan katong omongnya itu realistis, belum tentu Bepu suami bisa izinkan Beta. Contoh, misalnya kemarin Bepi Sabu, belum tentu Bepu suami kasih izin untuk jalan ke luar kota. Katong kan realistis gitu. Atau kalau misalnya Be menikah dan Besu punya anak, ya pasti Beta akan Fokusnya utamakan udah Bepu beda anak gitu. Jadi mungkin Bepu karir akan dikesampingkan. Nah, karena sekarang Beta lagi bersyukur puji Tuhan Bepu karir lagi bagus-bagusnya, ya Beta mau fokus berkarir dulu. Kalau ditanya kapan menikah, pasti suatu saat akan menikah, cuman belum sekarang. Pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu udah. Iya kan? Tahun berapa belum tahu. Iya, biar rame. Pokoknya mah antara Sabtu atau Minggu. Nah, ngomongin, kita mungkin ceritain atau kita nanya-nanya ya seorang Inggit love life. Apa sih tipe idaman seorang Inggit Wakano? Kalau tipe sih, Be sebenarnya terlalu punya tipe sih, karena Be pacar tuh dulu terlalu random. Ada yang kalau mau bilang pacar yang tinggi, Be pernah pacaran juga dengan orang yang soalnya terlalu tinggi. Mau bilang harus putih, Be pernah pacaran juga dengan orang yang soalnya berkulit putih. Mau bilang apa lah? Oh ini, kalau yang mutlak itu wajib. Yang paling pertama harus seiman. Oke. Itu wajib. Yang paling pertama harus seiman. Yang kedua, karena Beta wanita yang perempuan yang bekerja itu dalam artian Be harus cari uang gitu. Meskipun Be orang tua kasih Be uang, tapi Be selalu suka duduk-duduk. Makanya Be selalu terima job nyanyi, job wedding, biar Be mau secapek apapun Be harus terima karena Be suka duduk-duduk. Jadi Be suka laki-laki yang hanya duduk-duduk. Jadi laki-laki harus bekerja keras. Itu Be tipe sekali. Jadi yang pertama seiman, yang kedua pekerja keras tuh dalam artian dia bertanggung jawab atas dia punya hidup. Beta son butuh lupu uang untuk sekarang pacaran. Kalau sunika oke lah, lu ketong harus saling sharing. Tapi untuk pacaran lupu uang untuk lupu uang, bepu uang untuk bepu uang. Tapi lu harus bisa bertanggung jawab untuk lupu hidup sendiri. Jadi lu harus bekerja keras, bertanggung jawab untuk lupu hidup sendiri. Ya setia. Ya itu harus sih. Harus sih.
itu. Ya itu sah. Nah kayaknya perempuan-perempuan harus punya, menurut beta harus punya prinsip yang sama. Kadang-kadang tuh ketong pikir, karena ketong apa ya, insecure duluan gitu loh, kayak sudahlah dia semua dan beta sudah itu so. Akhirnya malah kejeblos gitu, makanya harus banget bisa pilih-pilih ya. Iya, Dan harus betul. kayak yaudahlah bodo amat, pokoknya beta maunya yang pekerja keras, keluhan pekerja lo suka duduk, lo suka nongkrong, nah goodbye, beta mau kerja. Yes, betul. Iya. Nongkrong, aduh. Iya, aduh. Jadi nongkrong boleh lah, beta juga suka nongkrong. Iya. Nongkrong sangat-sangat boleh, tapi soalnya setiap hari juga gitu. Maksudnya berani kas keluar uang yang banyak, please harus cari uang yang banyak juga. Bukan untuk beta sendiri, bukan untuk beta, besan butuh lu kas makan beta, beta orang tua kas makan Iya. beta gitu. Untuk sekarang. Iya. Tapi tolong bertanggung jawab untuk lu sendiri sendiri. Itu yang pasti. Dan itu untuk berlaku untuk kita semua. Yes, Jadi harus kalau ya. kita pengen spend banyak, pengen bergaya, Ya carinya juga harus harus banyak. kerja. Betul. Kalau kita duduk-duduk, uang tidak jatuh dari langit, sayang. Ya? Kalau jatuh dari langit, beta juga mau duduk. Kita tinggal taruh payung, pada. Betul. Oke, Ing. Kalau ada pesan khusus nggak sih buat teman-teman kita semua nih, biar nggak insecure? Karena kadang-kadang orang ini punya suara bagus, tapi dia takut tampil di depan. Oke. Atau kalau dia ngerasa kayak, ih beta nih baju begini, atau beta punya fisik nih begini, atau beta begini. Nah, gimana kamu? Oke, jadi kalau omong insecure sampai sekarang saya beta masih merasa insecure. Kenapa? Beta insecure dan beta tinggi badan gara-gara saya beta terlalu kecil sekali. Tapi boleh itu jadi Bahkan ciri setiap khas kali ya? beta ketemu orang tuh kayak, oh ini inggit. Soalnya kalau di TV atau kayak di foto Kelihatannya kayak tinggi. besar. Kasihan Iya, pas iya, ketemunya sepotong begini. Iya. Jadi beta selalu pakai heels tuh. Oke. Beta selalu pakai heels. Jadi masih kalau insecure sih begini. Setiap manusia kan punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau ketong hanya fokus di ketong kekurangan, sun akan pernah puas. Karena namanya manusia ya sun akan pernah puas. Iya. Sifat dasar manusia. Jadi fokus pi apa yang ketong punya, kelebihan yang ketong punya. Kalau ketong fokus pi kelebihan yang ketong punya, itu rasa insecure akan hilang. Oke, misalnya begini, meskipun be pendek tapi puji Tuhan be suara bagus. Oke. Gitu. Jadi jangan pernah fokus di lu pun kekurangan. Karena begini, yang kelebihan yang lu punya itu belum tentu orang lain punya. Setuju. Jadi bersyukur dengan apa yang lu punya. Kalau misalnya ada hal yang lu punya, bersyukur juga gitu. Jadikan itu sebagai motivasi. Jangan jadikan itu sebagai hal yang buat lu jadinya soalnya percaya diri. Jangan. Oke. Gitu. Itu sah. Insight baru teman-teman. Yes. Bahwa Tuhan selalu menciptakan kita tuh sempurna. Yes. Jadi kita harus menerima dan juga self love. Yes, harus self love. Kalau udah self love, insya Allah udah nggak insecure lagi. Yes, betul. Nah, kira-kira kalau Inggit Wakano ini nyanyi kayak mana ya kalau kita nonton live-nya? Kalau tadi kan kita udah nonton tapi duduk. Karena kan sebelum kita dengerin Inggit nyanyi lah pemirsa, itu udah menciptakan atau mengeluarkan ya, nggak nyiptain kan? Kerja sama. Bukan ciptain sih, lebih kayak jadi lagu-lagu itu yang di YouTube itu ya. Jadi itu tuh sebenarnya yang cipta Silat Open Up, Yap. yang cipta dia, tapi dia kasih kebebasan ke Inggit mau dibuat seperti apapun. Nadanya itu terserah Inggit. Jadi makanya di lagu-lagu itu Silat tulis penciptanya Silat Open Up Inggit Wakano. Karena ada ide-ide Inggit juga di dalam situ. Oh, Inggit menciptakan nada-nadanya mungkin ya? Iya, nada-nadanya Inggit create sendiri. Improvisasinya seperti apa itu Inggit yang punya sendiri. Gitu. Penasaran sebenarnya saya dan mungkin beberapa teman-teman ini pasti kepo kayak, kok bisa kamu kerja sama mereka? Mereka di mana? Kamu di mana? betul. Itu gimana ceritanya? Jadi itu Be masih ingat benar-benar Silat itu DM beta jam setengah 12 malam. DM, by Iya, DM. by DM Instagram. Itu beta lagi main PUBG, lagi main game. Tiba-tiba main-main bosan. Jadi beta buka Instagram. Oke. Buka Instagram tiba-tiba ada DM dari Silat Open Up. Dia cuma bilang begini, "Halo Ade, mau ajak collab boleh?" Dia cuma bilang itu. Karena beta lagi iseng dan waktu itu lagi COVID, lagi parah-parahnya Ya, Kak. oke. Jadi memang waktu itu memang lagi sonde ada job wedding sama sekali, sonde ada job nyanyi sama sekali. Lagi kosong-kosong lah gitu. Terus beta pikir kayak, oh ya sudahlah, beta juga lagi santai-santai. Terimalah, beta langsung balas, oh iya boleh Kak. Malam itu juga Silat langsung kirim lagunya. Langgar 2 hari kemudian beta tag vokal, 3 hari kemudian tag video. Jadi buat lagu itu cuma 1 minggu langsung videonya keluar. Itu lagu yang mana? Kau terlalu? Kok terlalu, itu lagu pertama. Dan puji Tuhan viewersnya itu 100.000 dalam 5 hari. Iya, dan sekarang sudah 1,1 juta. Oh iya ya. Iya, saya tadi baru habis Oh, oke. ngecek, luar biasa 1,1 itu. juta iya. Dan berarti pengemasannya tidak sampai 1 minggu kawan-kawan. 1 minggu. Itu Iya kan? benar-benar 1 minggu karena Inggit balas malam itu juga Langsung Silat kirim kirim. lewat WA padahal Silat itu di Bajawa. Jadi ketong benar-benar kontak cuma lewat WA. Lewat WA. Inggit tag vokal di studio, orang studionya email ke Silat mixing, kirim ke Inggit tag video, kirim lagi ke Silat
lihat mixing lagu, song sama video, upload di YouTube, selesai. Jadi Soalnya semuanya pernah ketemu dia. by online. Yes, semuanya by online, semuanya. Jadi betul-betul kayak ketong mau berkarya tuh sudah akan ada batasan. Kalau lu niat mau berkarya pasti jadi saat itu karya. Pasti jadi sih. Dan untungnya adalah kamu sourcesnya itu banyak. Maksudnya orang lihat kamu mau rekaman kamu ada apa? Iya, Karena itu tadi jaga Itulah hubungan penting baik. jaga hubungan baik dengan ketong sesama-sama teman entertain kayak Beta dan Kanela, Beta dengan Karian, ketong bakawan semua. Beta dan Sesama dunia, iya, sesama sesama di dunia dunia ya. ini ketong harus bakawan karena ketong sudah tahu kedepannya ketong butuh sapa kan ketong harus Betul saling banget. support gitu. Betul. Langsung aja pemirsa, silahkan. Oke. Ingin Kano please welcome. Kita akan dengarkan lagu pertama yang dimulai hanya dengan balas-balas DM. Tuh makanya kalau ada DM tuh dibalas. Kali aja DM-nya rezeki kan. Langsung aja nih dia Ingin Kano. Ko terlalu. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap wajahnya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Du-du-du-du-du. 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 Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Cu-cu-du-du-du. Du-du-du-du-du. Dengan dirinya. Cu-cu-du-du-du. Du-du-du-du-du. Dengan dirinya. Terima kasih. Ternyata menyanyi Inikah cinta, dia bilang kok terlalu. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS.
Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya pemirsa, masih bareng Hilmi Moxen di Bapote dan tentunya kita di studio dengan Inggit Wakano. Tadi dengerin Inggit nyanyi ini Kak Cinta, penasaran kan lagu Kau Terlalu itu seperti apa? Tenang, makanya tonton terus Bapote sampai akhir. Dan ngomongin soal lagu, Inggit ini udah nyiptain mengeluarkan kurang lebih 8-9 lagu ya? Iya, betul. Di antara itu lagu yang kayaknya paling berkesan atau paling kamu suka itu yang mana? Kalau yang paling berkesan ya pastinya Kau Terlalu, karena Oke. ini itu lagu pertama dan baru 5 hari langsung 100.000 views, puji Tuhan, itu paling berkesan dengan proses pembuatan yang cepat, LDR lagi dengan Iya, iya. silet. Tapi kalau yang paling suka ada judulnya Kau Pergi Saja. Aha. Itu di YouTube-nya, channel YouTube-nya Ana Timur. Nah, itu Inggit paling suka karena genre lagunya bener-bener genre yang Inggit suka, reggae tapi musiknya lebih upbeat Dia video sedikit. klipnya lucu banget sih itu. Iya, dan tag videonya di Bali, bener-bener yang setotal itu Iya, Inggit ke Bali buat tag video. Gitu. Jadi itu yang paling Inggit suka, tapi kalau yang paling berkesan ya Kau Terlalu karena itu single pertama. Sekarang kan perjalanan karir kamu udah semakin sibuk lah ya. Iya. Gimana kamu menjaga kesehatan? Iya kan, sekarang kan zamannya COVID, pasca sih, but still. Itu gimana? Ya ke rumah Be. Kayak kan orang bilang penyanyi sama makan gorengan. Sonde Be makan. Be tetap makan. Jadi puji Tuhan memang Beta bersyukur sekali Tuhan kasih Beta suara yang bagus. Nah, tapi Beta jaga-jaga juga kalau misalnya memang Beta lagi mau event besar, biasanya Be sonde makan gorengan, sonde minum es. Cuman untuk event itu, tapi habis itu Be makan, Be minum juga. Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya latihan. Oke. Karena sekelas Justin Bieber saja, dia mau perform, dia mau konser, padahal itu kayak misalnya dia mau world tour ya. Lagunya yang dinyanyikan tuh akan itu terus, tapi dia tetap latihan gitu. Jadi kalau menurut Beta sih oke, makanan itu oke lah, lebih kayak ke pernafasan, misalnya jangan terlalu makan gorengan nanti berminyak, batuk, agak susah nyanyikan. Tapi yang paling penting itu sebenarnya latihan. Jadi Beta mau menyanyi apapun, kayak event kemarin, mau event-event apapun, Be harus latihan gitu, sonde bisa sonde, apalagi kalau eventnya besar. Even wedding. Kalau wedding sih jarang sih, karena misalnya Beta dengan pemain keyboard tuh, misalnya wedding tuh dalam sudah, 1 minggu sudah. Be bisa kayak 3-4 wedding. Pemain keyboardnya itu, kadang lagunya itu juga. Oh, Jadi iya. kayak ini sudah biasa dibawakan, tapi kalau ada event yang butuh full band, itu kita harus latihan. Gitu. Dan jam terbang ya. Iya, jam terbang sangat-sangat pengaruh. Jadi buat teman-teman semua yang ada talenta menyanyi atau mungkin Dalam dance bidang atau apapun apapun lah. dalam bidang apapun itu, jangan pernah malu untuk tampil. Meskipun jujur ya, kalau sekarang ini jujur-jujur, saya Beta nyanyi Beta dibayar gitu, tapi dulu Beta sudah dibayar. Beta nyanyi saja gitu tanpa pikir tentang bayaran, karena yang Beta dulu Beta berpikir kayak Bep Bapak main suruh Beta nyanyi terus Beta malas. Sekarang Beta bersyukur Bep Bapak suruh Beta nyanyi, karena itu jam terbang itu membantu Beta sampai sekarang meskipun tidak dibayar. Jadi kalau teman-teman mau mulai awal karir, jangan pikir uangnya dulu, pikir tampilnya dulu, karena sekarang
cari panggung juga agak susah karena Betul, sekarang sudah banyak talent, betul penyanyi banget, saya susah sangat banyak. betul. Lu mau cari panggung, kalau lu cari panggung tapi lu mau dibayar, orang pakai yang lain karena pakai orang yang lain juga mau tampil Betul, gitu. betul. Karena sekarang ngerasa nggak sih kalau mental anak-anak sekarang tuh kayak walaupun dia baru terjun, baru bisa kayak mau fee-nya berapa? Iya nggak sih? Iya, Iya. langsung tanya via. Iya. Kermane, mungkin karena sudah beda zaman sih, cuman kalau beta dulu, beta sudah dibayar, jujur, saya beta nyanyi dulu sudah dibayar. Dan beta tuh sekarang juga lebih ngajakin anak-anak muda dalam bidang apapun, mau itu MC, mau itu nyanyi, apapun kayak kalau ada kesempatan ambil aja. Ambil Karena aja. itu portofolio. Betul sekali gitu. Dan ketong bangun hubungan dengan orang itu sudah segampang itu Iya. gitu loh. Beta bersyukur kayak di TVRI saya bisa nyanyi dari beta masih kecil. Iya, betul. Gitu. Jadi beta bersyukur sekali sampai sekarang masih bisa tampil di sini. Jadi teman-teman kalau pikir langsung uang, wah agak susah Agak itu. susah ya. Karena kan kalau misalnya teman-teman mau cari jam terbang ya dari sekarang Dari gitu, sekarang. cari panggungnya dari Cari sekarang gitu. Kalau misalnya jago ngeditin aja dulu orang gratis dulu. Betul, Biar ngeditin. ada karyanya. Ada karyanya dulu karena orang mau bayar, misalnya orang mau bayar teman-teman, tapi karyanya teman-teman apa? Kamu bisa Teman-teman apa? pernah tampil di mana? Iya, Itu kan orang iya. tanya juga. Jadi sebelum tanya uang, perbanyak dulu. Portofolio Yes. dan juga relasi. Yes, dan perbanyak perluas dulu lu punya kemampuan Iya. gitu. Cara perluasnya kemana ya dengan tampil di mana-mana dulu gitu. Nah beta bersyukur karena beta dari gereja, jadi beta sering nyanyi dari gereja ke gereja. Selain beta memuji Tuhan, beta juga melatih beta mental, Nafas. tambah jam terbang juga, Iya. latih nafas dan lain-lain Oke, gitu. yes, itu dia. Kalau Ing, dari antara semua banyak penyanyi boleh nasional ataupun internasional, ada nggak sih kayak penyanyi yang kayak dia tuh yang bikin beta memotivasi atau girl crush atau apa ya, crush kamu lah dalam dunia musik? Oh yang pasti tadi bisa sebut dong, Justin Bieber. Terus selain konsernya nggak jadi deh yang dia sakit ya? Tapi belum tentu di cancel gitu. Oh, belum. Iya, siap, masih ada Karena kan beta harapan-harapan beta ya? sudah beli tiketnya. Tapi dari pihak yang jual tiket itu agennya itu belum kasih kembali Belum uang. refund. Belum refund. Jadi belum pasti cancel juga. Beta kita- berharap sih semoga soalnya di cancel, soalnya beta fans dia dari dulu tuh. Dan ini dulu kan dia pernah konser, cuma dia masih kecil. Iya. Jadi dia belum ada waktu yang kayak dia harus pi untuk Dan nonton. mama kayak mungkin tiba-tiba kasih keluar. Iya, Anak pi nonton soalnya konser Iya, tuh. kalau sekarang mas bisa, jadi dia berharap semoga bisa. Semua bisa. Selain dia, cewek mungkin? Kalau yang internasional ya banyak lah, Whitney Houston, Mariah Carey, Beyonce. Terus kalau yang di sini dia suka Raisa, Oh iya. dia suka almarhum Glenn Fredly. Oh itu cinta banget Glenn Fredly mah. Terus ini siapa ya? Afgan. Oh Bek kalau ada galau beda denger Afgan satu album. Oke. Sekarang kan kamu juga punya kesempatan untuk duet dengan banyak penyanyi. Iya. Di lokal aja dulu deh, atau yang penyanyi rakat. Oke. Nah, kira-kira siapa yang kayak kamu pengen banget nyanyi sama dia atau berkarya sama dia, cuman belum kesampaian. Oke. Jadi kalau beta sebenarnya beta pengen sekali berkarya. Ada dia punya namanya itu Glenn Sebastian. Jadi kayaknya dia orang aduh mohon maaf ya kalau salah, mohon maaf sekali. Kayaknya dia orang Papua deh, kalau bukan Papua Ambon, beta lupa. Pokoknya dia punya lagu ada judul Sarinduko. Aduh beta sangat suka itu lagu. Itu gimana sih Glenn. lagunya fotonya? Sarinduko yang bikin sebegini. Aduh itu kayak Kak Glenn tolong kontak beta. Iya itu please. kayaknya lagunya pernah hits ya, pernah sempat hits banget kan? Aduh. Sampai sekarang. Yes, kita tunggu siapa tahu setelah ini ada Yes. DMs lagi kan? Tolong please. Bener-bener. Anyway, thank you banget Inggit. Nggak berasa loh kita ngobrol hampir 1 jam. Oh, semua 1 jam? Iya. Ih, bisa tambah lah kok durasi. Bisa nanti ada Inggit part 2. Siapa tahu habis ini kan kemarin from Kupang to New York. Habis ini from Kupang to Afrika. Amin, Amin kan? mau Never dong, know. amin dong. Sampai Afrika Amin, seru yes, banget. Amin, Oke. seru. Anyways, mungkin kamu punya pesan-kesan atau apa ya? Harapan kamu juga sih buat anak-anak muda dan biar semua tuh mau bergerak dan ngambil kesempatan dan atau menciptakan kesempatan. Silakan. Oke. Yang paling pertama seperti yang tadi sudah Inggit bilang, jangan pernah pendam bakat yang teman-teman punya. Harus dikembangkan, berani tampil, berani maju, berani buat karya, berani buat gebrakan baru. Yang kedua, ini salah satu hal yang paling penting adalah jaga attitude, Ya. jaga sikap, harus selalu rendah hati. Itu juga untuk beta juga, karena beta juga sampai sekarang berusaha untuk jaga sikap, selalu rendah hati, jaga attitude. Jadi bukan buat teman-teman, saya buat beta juga. Terus yang berikut, jangan sombong gitu. Bangun relasi dengan banyak orang itu sangat-sangat penting. Banyak
nonton YouTube, cari bahan-bahan sources baru. ilmu sekarang udah iya, luas biasa betul. ya. Dan sekarang kan Kotong dulu misalnya beta dulu kursus gitu. Dulu beta kursus nyanyi di ada Maaki Kala, itu salah satu beta mentor, beta mama dalam hal menyanyi. Itu benar-benar support beta. Nah, kalau sekarang kan teman-teman soalnya perlu mungkin butuh kursus, tapi teman-teman bisa juga nonton dari YouTube sebanyak cara teknik vokal, cara untuk ini, cara untuk itu, misalnya cara bermain gitar, cara bermain keyboard, itu semua ada di YouTube. Jadi gampang, sisa pakai wifi, connect wifi tetangga, connect wifi mall, connect wifi bandara, connect wifi cafe, nonton sa YouTube gitu. Jadi cari banyak-banyak ilmu, perbanyak relasi dengan teman-teman, misalnya teman-teman dancer, perbanyak relasi dengan teman-teman dancer, jangan ada bairi. Bair itu buat ketong semakin di bawah sebenarnya. Ketong pun tujuan, misalnya begini, kalau ada orang lebih maju dari ketong, kalau ketong iri dengan dong, sebenarnya ketong tuh makin di bawah. Harusnya jadikan itu sebagai motivasi untuk kalau dia bisa, beta juga bisa. Yes, terima kasih Inggit Wakana. Rencana ke depan Inggit nih apa nih? Biar apa ya? Iya lah, pasti kamu punya lah planning ke depan selain sekolah ya. Kalau sekolah pasti kita akan selesaikan. Tapi kalau rencana ke depan nih kamu pengen ngapain lagi? Siapa tahu tiba-tiba jadi pengusaha, we never know. Amin. Itu pasti sih. Kalau sekarang sih jujur beta belum pikir ke depan pastinya, cuman beta lagi fokus benar-benar yang ke sekarang. Ada job apa beta terima, kalau bisa tolak job, beta terima semua gitu. Cuman rencana kedepannya sih beta pengen buat lagu tapi yang beta cipta sendiri. Amin banget. Karena kira-kira ini beta konser nyanyi online lagu terus. Tapi kalau nyanyi lagu kamu kira-kira ceritanya percintaan kah? Pasti sih temanya cinta. Karena itu yang lebih gampang ketong cipta dan lebih relate dengan kehidupan sehari-hari kan. Jadi itu hal yang beta pengen sih, beta pengen cipta lagu. Jadi kalau misalnya ada konser, beta mau nyanyi lagu sendiri. Iya. Amin. Memang sudah ada lagu-lagu, cuman kan bukan beta yang cipta, yang cipta kan silet gitu. Itu sih harapannya ke depan untuk beta, semoga beta bisa cipta lagu. Jadi kedepannya kalau beta nyanyi lagu sendiri. Lagu cinta kan biasanya muse-nya adalah pacarnya. Ini udah 5 tahun gak sih? Hampir 5 tahun. Yang bikin kalian langgeng itu apa sih? Iya kan? Pasti pada penasaran. Apa tuh? Yang pastinya komitmen lah, meskipun mungkin sebagian orang bilang ih apa sih. Tapi kalau beta jujur komitmen, dan beta orang yang keras kepala tapi dia orang yang santai. Oke. Jadi kalau saling mengisi beta saling mengisi, beta keras ya dia lunak gitu. Amin. Kita doakan semoga lancar-lancar jaya semuanya, harapannya, dan apa ya, hidupnya bahagia. Amin. Iya kan? Amin. Kalau kita sibuk kerja, dapat duitnya, dapat bahagianya, iya betul, dapat semuanya. Wah itu puji Tuhan sih itu. Betul. Okay. Thank you Inggit Wakana udah main di Bapote hari ini. Kita dapat insight yang sangat luar biasa, dan mungkin yang beta bisa simpulkan adalah sebenarnya kita semua itu bisa, dan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Walaupun mungkin menurut kalian itu kayak kok kayak gini, tapi we never know, in the end of the day itu adalah hal yang baik buat kamu dan indah pada waktunya. Yes, itu dari Inggit Wakana dan Hilmi Moksen. Sampai jumpa di Bapote selanjutnya. Terima kasih. Bye. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Tududu, 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 tududu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya. Namun ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku
mencintaimu? Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu.